Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh mulia di mata Tuhan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Firman-Nya berkata demikian, Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikian kebenaran firman Allah yang hari ini mengajar kita, menasihati kita, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, lalu pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita atas bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan? Kalau kita bicara bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, maka kita juga bicara mengenai kehidupan. Karena ketika kita berbicara mengenai bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan, maka sama juga kita bicara dengan kehidupan yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Kehidupan kita saat ini semua karena kasih setia Tuhan. Kalau kita boleh ada di tahun yang baru, di tangga yang ke-16, di hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Kalau saudara dan saya masih bisa hidup, masih bisa bekerja, masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, kita semua sadari dan akui ini semua juga karena kasih setia Tuhan. Kalau kasih setia Tuhan demikian besar atas hidup kita, kalau bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, lalu apa respon kita atas bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan? Setidaknya ada 3 respon penting yang perlu kita responi ketika kita menyadari bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang pertama dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Bersorak-soraklah, bersyukurlah, nyanyikanlah baginya. Kalau saya simpulkan ayat 1, 2, dan ketiga, sesungguhnya ini berbicara mengenai bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui sorak-sorai kita, itu bagian dari syukur kita kepada Tuhan. Syukur atas apa? Atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, mari kita responinya dengan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir itu syukur itu sesuatu yang sederhana, tetapi sesungguhnya itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan, karena dengan bersyukur kita bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita menyadari bahwa itu semua karena dari Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka sama dengan artinya kita tidak mempercayai akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu respon yang sangat berharga di mata Tuhan ketika kita menyadari bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang kedua, gimana kita meresponi bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan? Ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ketika kita menyadari bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, hidup kita penuh dengan kasih setia Tuhan, diwarnai dengan kasih setia Tuhan, maka kita responinya itu dengan takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia.
karena menyadari akan kasih setia Tuhan, hendaknya kita responinya dengan kita takut akan Tuhan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi kita responi akan bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan dengan kita belajar dan berusaha supaya kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Takut berbuat hal-hal yang melanggar hukum Tuhan. Takut berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah takut Tuhan. Dan kita belajar dan berusaha supaya itu ada dalam hati kita. Bahwa kita takut Tuhan karena kita menyadari bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita terus belajar dalam hidup bahwa kita harus takut akan Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, ayat 18, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi Tuhan akan mengamat-amati hidup saudara dan saya. Saudara dan saya jadi biji mata Tuhan karena saudara dan saya takut akan Dia. Jadi mari kita belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, meresponi bumi yang penuh kasih setia Tuhan dalam hidup kita, ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berarti ada bangsa yang Allahnya bukan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan. Kita menjadikan Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Bukan hanya kita percayai bahwa Dia itu pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta ini, tetapi kita juga mempercayai Dia sebagai Tuhan yang menjadi penguasa atas kehidupan kita. Orang yang beragama tidak berarti bahwa dia menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Bisa jadi uang adalah Tuhannya. Bisa jadi kedudukan, bisa jadi jabatan, bisa jadi pengetahuan. Itu adalah Tuhannya, bukan Allah. Karena itu firman Allah berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Itu berarti bahwa dalam meresponi bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang ketiga, mari kita jadikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Sebagai penguasa tunggal atas hidup kita yang punya otoritas penuh atas seluruh kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi jangan kita jadikan uang sebagai Tuhan. Jangan jadikan jabatan itu, kedudukan itu, pengaruh itu sebagai Tuhan. Tapi kita jadikan Allah pencipta alam semesta ini sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Yang boleh mengingatkan kami akan bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Tolonglah kami supaya kami meresponinya dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan menjadikan Allah sebagai Tuhan atas hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.